Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, istilah-istilah ini harus kita mengerti di dalam perjalanan iman kekristenan kita. Yang pertama adalah istilah hypostatic union. Hypostatic union adalah persatuan dua natur, yaitu yang dikenakan kepada Yesus, yaitu natur sebagai Allah dan natur sebagai manusia. Kalau kita bicara hypostatic union, maka dua natur ini bersatu, tapi tidak pernah tercampur. Yesus adalah Allah yang sesungguhnya, dan Yesus adalah manusia yang sesungguhnya. Saudara, kemudian istilah lain yang perlu kita tahu adalah istilah inkarnasi. Inkarnasi ini berarti Allah anak yang kekal, atau putra Allah yang kekal, atau firman yang kekal, mengambil bentuk sebagai manusia. Dalam inkarnasi, bukan Allah berubah menjadi manusia, tetapi Allah mengambil rupa sebagai manusia. Kemudian ada istilah lain yang perlu kita tahu, yaitu istilah condescension. Condescension itu adalah sebuah tindakan voluntary, tindakan sukarela dari seseorang yang dalam ranking atau tingkatan yang tertinggi, dia mengambil satu ranking atau turun menjadi ranking yang lebih rendah. Nah, condescension ini bisa kita pahami di dalam inkarnasi Yesus. Begitu. Jadi tidak susah kita pahami, ini adalah sebuah tindakan. Jadi Allah yang luar biasa itu dalam hierarkinya atau posisinya yang luar biasa, dia mengambil bentuk yang lebih rendah, yaitu sebagai manusia. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan humiliation. Humiliation itu kerendahan hati. Kristus sudah menunjukkan kerendahan hatinya, merendahkan dirinya secara sukarela. Dia mengambil semua penderitaan, semua keterbatasan yang berhubungan dengan kehidupannya sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi ini yang bisa kita jelaskan kepada orang-orang yang bingung atau orang-orang yang meragukan tentang siapa itu Yesus. Mana mungkin Allah itu menjadi manusia? Ya mungkin saja. Allah yang maha kuasa, pikiran-pikiran Allah jauh sekali melebihi pikiran-pikiran manusia. Tindakan-tindakan Allah jauh sekali melebihi daripada tindakan-tindakan manusia. Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Kita bisa mengetahui apa yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Itu sebabnya saya tidak ragu-ragu mau katakan kita harus berdiri teguh di dalam theopneustos, firman Allah yang tidak pernah berubah, yang final dan absolut. Disitulah dinyatakan siapakah diri Allah. Engkau tidak boleh membangun pengajaran-pengajaran berdasarkan pikiranmu yang sempit. Engkau harus melakukan eksegesis Alkitab, menarik arti Alkitab keluar dari apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi semua pikiran-pikiran Allah kita keluarkan menjadi sebuah pengajaran. Kalau kita membangun pengajaran dari pikiran-pikiran kita yang terbatas,
maka pengajaran-pengajaran kita pasti bertentangan dengan firman Allah. Itu sebabnya juga saya mau katakan Alkitab itu bukan sekedar firman Allah. Alkitab itu bukan hanya berisi firman Allah, tapi Alkitab itu adalah pewahyuan Allah yang sesungguhnya. Alkitab itu benar-benar firman Allah dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. 66 kitab itu dan dibatasi sampai di dalam kitab yang ke-66 itu, kitab Wahyu. Alkitab tidak boleh ditambah dan Alkitab tidak boleh dikurangi. Apabila engkau kurang memahami maksud Allah di dalam firman Allah, Alkitabmu kurang dari 66 kitab, maka engkau tidak pernah sampai dalam tujuanmu. Informasi-informasi tentang keilahianmu terbatas. Tetapi apabila engkau memahami Allah lebih banyak daripada wahyu yang sudah Allah beritahukan, maka informasi-informasimu sangat menyimpang. Jadi kita harus membatasi diri kita dari pewahyuan-pewahyuan yang sudah Allah sampaikan. Dan saya mau katakan semua kitab di Alkitab itu sudah selesai. Tidak ada kitab yang belum selesai. Jadi jangan mencoba membangun pengajaran-pengajaran yang aneh. Yang mengatakan, oh kitab kisah para rasul itu belum selesai. Siapa yang bilang kitab kisah para rasul belum selesai? Kitab kisah para rasul adalah kitab sejarah yang dimasukkan di dalam satu petunjuk bahwa kita memahami Alkitab Perjanjian Baru, sejarah itu adanya di kitab Kisah Para Rasul. Sudah selesai kitab Kisah Para Rasul. Kita tidak boleh menambahkan bahwa kita katakan bahwa semua cerita-cerita Kisah Para Rasul akan terus berlanjut sehingga kita terus membangun pewahyuan-pewahyuan yang baru. Tidak, saudara. Nah, hari ini saya ingin menyinggung mengenai hypostatic union. Saudara, hypostatic union itu adalah persatuan dari dua natur. Sekali lagi saya katakan, persatuan dari dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Nah, dua natur ini tidak pernah bisa bercampur satu sama lain. Di dalam diri Yesus ada dua natur ini, yaitu natur Allah dan natur manusia. Nah, saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus mempunyai dua kepribadian. Tidak. Dua natur ini bersatu dan dua natur ini tidak bisa dipisahkan. Jadi saudara, kelahiran dan kematian Yesus tidak bisa menghentikan kemanusiaan Yesus. Itu sebabnya dia bangkit dan menerima tubuh kemuliaan. Semua ini adalah contoh yang dia ingin tunjukkan kepada kita supaya kita bisa melihat, have a taste, heavenly form. Gitu. Jadi kita bisa melihat bentuk kealahan yang sesungguhnya, dan Allah memang sungguh-sungguh ingin masuk di dalam kehidupan manusia. Allah memang menjadi manusia untuk mengerti manusia. Makanya firman Allah katakan bahwa hanya Dia yang sanggup mengerti kita karena Dia pernah menjadi manusia. Dia merasakan apa yang ada di dalam diri manusia. Saudara, di dalam Alkitab katakan Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini menunjukkan kesempurnaan pertumbuhan Yesus sebagai manusia. Yesus lahir juga dari rahim seorang manusia melalui kelahiran perawan. Saya sudah banyak membahas tentang kelahiran perawan itu. Dan yang paling penting adalah mengenai nubuatan Allah yang pertama. Dalam Kejadian 3 ayat 15, protovangelium dikatakan bahwa gospel yang pertama kali, berita Injil yang pertama kali, evangelion yang pertama kali dikatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan daripada ular. Bicara mengenai bagaimana Yesus akan menghancurkan segala kekuasaan, segala ikatan-ikatan dan dominasi iblis atas kehidupan manusia. Nah, ini berita yang paling penting, saudara. Jadi di dalam hypostatic union itu
adalah sebuah berita yang menyatakan bahwa Allah sekaligus menciptakan dan Allah sekaligus menebus hidup manusia. Rencana Allah adalah rencana yang pasti. Katakan kepada dirimu saat ini, mari kita katakan bersama. Rencana Allah adalah rencana yang pasti. Allah sudah merancangkan semua kepastian-kepastian di dalam hidup kita, saudara. Jadi ini yang harus kita pelajari, yang harus kita tarik, yang harus kita teliti di dalam Alkitab. Kepastian-kepastian rencana Allah di dalam Alkitab dan tidak pernah berubah. Dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Katakan bersama, mari kita katakan bersama. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Betapa berbahagianya orang-orang yang mengenal pengajaran Yesus. Betapa berbahagianya kita yang memiliki pewahyuan Yesus. Pewahyuan Yesus itu apa? Pewahyuan Yesus adalah firman Allah yang tidak pernah berubah. Katakan Theopneustos. Theopneustos adalah kata-kata Allah, adalah diri Allah sendiri yang Allah nyatakan kepada kita. Kalau Theopneustos itu begitu luar biasa di dalam hidup kita, mengapa kita tidak mau mencari, mempelajari hidup di dalam Theopneustos itu, yaitu sound doctrine, pengajaran yang alkitabiah, pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Bangunlah hidupmu di atas pengajaran-pengajaran yang benar, yang alkitabiah, pengajaran-pengajaran yang tidak pernah berkompromi dengan hal-hal lain, pengajaran yang tidak pernah terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran lain, pengajaran Alkitab yang kita eksegesis dengan ketat, dan kita lakukan semua dari metode-metode hermeneutik yang kita tahu bahwa kita menarik, memahami apa yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Jangan membangun teori-teori baru yang tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Sebagai orang percaya kita harus menjunjung kebenaran Alkitab. Jadi saya mau katakan Yesus itu sepenuhnya Allah. Dia bukan ciptaan Allah. Dikatakan anak Allah, bahwa Allah tidak pernah mempunyai anak. Bukan seperti itu. Kita harus pahami dari hypostatic union, ya, bahwa Allah yang besar itu mengambil bentuk sebagai manusia. Saya sudah katakan tadi inkarnasi, dan inkarnasi itu adalah kesempurnaan Allah dan kesempurnaan manusia menjadi satu di dalam diri Yesus dan tidak pernah bercampur satu sama lain. Betapa bahagianya orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena Yesus mengerti engkau sebagai manusia dan Yesus mewahyukan kealahannya kepadamu sebagai manusia, kepadaku sebagai manusia. Jadi memang betul kita mengenal Allah yang benar di dalam Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Allah yang benar di dalam Yesus. Jadi saudara, engkau tidak boleh berkompromi. Kalau sudah ada Yesus, engkau tidak boleh percaya kepada hal-hal lain. Engkau tidak boleh berpaling dari kebenaran yang engkau terima. Engkau tidak boleh berpaling dari sound doctrine. Saya menantang engkau pagi hari ini, saya menantang engkau hari ini, percayakah engkau kepada seluruh kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Maukah engkau berdiri teguh di atas kebenaran itu? Maukah engkau meninggikan kebenaran itu? Kebenaran yang satu-satunya di dalam hidupmu. Tundukkan dirimu di dalam sound doctrine itu dan ikuti sound doctrine itu dari dekat. Meskipun sound doctrine itu tidak berkompromi dan memang itu adalah jalan yang sempit, tapi saya mau mempercayakan hidup saya kepada sound doctrine itu. Sound doctrine itu pengajaran dari Yesus sendiri. Yesus teruskan kepada rasul-rasulnya. Rasul-rasul mengajarkan sound doctrine itu, menuliskan firman Allah yang tidak pernah berubah, iya dan amin. Ya, itu sebabnya setiap kali kita mendengarkan firman Allah kita katakan amin. Artinya sebuah kepastian bahwa apa yang Allah tuliskan di dalam firman-Nya itu adalah firman yang benar.
Kalau kita melihat Yesus lahir dari seorang manusia dan menjadi manusia, itu yang tadi saya katakan adalah sebuah tindakan humiliation. Bagaimana Yesus merendahkan dirinya sehingga Yesus mengambil suffering, mengambil semua penderitaan, kesulitan-kesulitan dan limitasi yang ada di muka bumi ini. Jadi kita melihat bahwa Allah manusia ini tidak pernah terpisah satu sama lain. Ini bukan dua entitas, bukan dua pribadi. Ada pribadi Yesus sebagai manusia dan ada pribadi Yesus sebagai Allah. Kalau pribadi Yesus sebagai manusia, dia tidak kekal. Tidak, saudara, sudah dibuktikan bahwa dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menerima tubuh kemuliaan. Bagaimana caranya Yesus bangkit? Dia membangkitkan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang membangkitkan dia, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dan kemanusiaan Yesus tidak pernah berhenti sampai pada kematiannya di kayu salib. Sampai di surga, sampai hari ini Yesus menjadi intercessor bagi kita. Dan dia membuka jalan bagi kita. Dia katakan, aku akan pergi menyediakan tempat. Maksudnya apa? Aku akan tunjukkan kepadamu bahwa aku ada di sana dan aku tidak pernah membiarkan engkau terlepas dari peganganku, terlepas dari kasih karuniaku. Aku ada di sana karena aku sudah membuka jalan dan aku menunggumu di sana, di tempat kekekalan itu. Ini pengharapan kita. Suffering yang kita alami, penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami, kesulitan yang kita alami, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita alami bersama dengan Yesus. Itu sebabnya saya mau katakan, berdirilah teguh di dalam kebenaran firman-Nya. Ikutlah dia. Sekalipun jalan itu sempit, ikutlah sound doctrine. Percayalah kepada pengajaran-pengajaran kebenaran yang tidak pernah berkompromi itu. Percayalah kepada pengajaran jalan yang sempit yang Yesus sampaikan. Bahwa Yesus katakan di jalan yang sempit itu terdapat kehidupan. Meskipun tidak banyak orang mencari jalan tersebut, tapi aku mengundangmu masuk di jalan yang sempit itu. Saudara, memang tidak mudah, tapi itulah perintah Yesus bagi kita. Dia adalah satu-satunya Allah, dia adalah satu-satunya hypostatic union. Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dia mengerti siapa engkau, dia tahu siapa engkau, rencananya di dalam hidupmu adalah rencana yang pasti. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Salam dari Sydney. Blessings.